Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu dengan Ibu pada kesempatan ini, yaitu pada materi organogenesis, turunan ectoderm, pembentukan mata, dan sistem saraf. Pembentukan sistem saraf dan mata. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita kesehatan dan kesempatan. Ya, salawat dengan salam malah sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Oke, baiklah, di sini learning outcome pada perkuliahan kita yaitu mahasiswa memahami konsep-konsep dan menjelaskan proses organogenesis dari fat ectoderm yaitu sistem saraf dan mata. Ada dua bahan kajian kita. Yang pertama pengertian organogenesis dan organ-organ turunan atau derivat dari lapisan lembaga, kemudian pembentukan sistem saraf pusat dan organ indera. Lalu pembentukan di sini terbagi menjadi pembentukan otak dan pembentukan mata. Ya, kita lihat dulu gambaran umum tentang organogenesis. Apa itu organogenesis? Yaitu tahap pembentukan organ-organ tubuh eksternal dan internal ya, yang berasal dari 3 lapisan lembaga. Dan organogenesis merupakan tahap perkembangan yang memakan waktu paling lama. Dan ini juga tahap yang paling sensitif dalam perkembangan embrio. Oke. Masih ingat? Ya, ada 3 lapisan lembaga, yaitu ada ectoderm, mesoderm, dan endoderm pada proses gastrulasi. Ya, dan ini 3 lapisan lembaga ini mengalami perkembangan atau membentuk bumbung pada tahap neurulasi. Terdiri dari 3 bumbung, bumbung saraf, bumbung mesoderm, dan bumbung endoderm. Dan dari bumbung mesoderm di sini ya ada terbentuk suatu batangan yang masif atau padat, bukan bumbung, yang dikenal dengan notokor. Letaknya di bawah bumbung saraf dan bumbung di antara 2 bumbung mesoderm. Oke. Kita akan lihat di sini. Pada organogenesis, untuk menghasilkan suatu organ tubuh diperlukan adanya jaringan yang menginduksi jaringan lainnya. Di sini ada 2 jenis, yaitu jaringan induktif dan kompeten. Apa itu jaringan induktif? Jaringan yang mampu menginduksi jaringan lain yang terdapat di sekitarnya. Itu disebut dengan jaringan induktif. Sedangkan kompeten yaitu jaringan yang terinduksi. Oke. Sudah paham? Ya, secara gambaran umumnya. Kemudian kita akan melihat di sini apa saja derivat-derivat dari lapisan lembaga. Ini sudah dibagi, adalah sistem saraf dengan alat indera, organ indera ya. Epidermis. Oke. Ini pituitari, kelenjar pituitari. Untuk lebih jelasnya, organ-organ turunan atau derivat lapisan lembaga terbagi atas 3. Yang pertama bakal bumbung saraf, yang kemudian bakal pial saraf atau saraf kres, yang ketiga bakal epidermis. Untuk bakal bumbung saraf ini akan menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan bakal pial saraf atau saraf kres yaitu sistem saraf perifer yang akan berkembang serta ganglion, kemudian medula adrenal, sel-sel pigmen atau melanosit, rawan laring dan kepala. Kemudian bakal epidermis, derivatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama yang berasal dari penebalan epidermis atau plakoda, contohnya lensa mata, telinga dalam, dan puting pengecap. Kemudian epidermis lainnya yang akan membentuk epidermis kulit, rambut, kuku,
tanduk, lapisan permukaan rongga mulut, dan anus serta hipofisis anterior. Oke, ini turun ektoderm ya, sistem saraf mata telinga. Oke, kita masuk ke pembentukan sistem saraf. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, dalam pembentukan sistem saraf, saraf pusat itu terjadi proses induksi. Oke. Di sini diawali dengan pembentukan bumbung saraf melalui proses neurulasi. Masih ingat ya? Pembentukan bumbung saraf dari proses neurulasi. Dan bumbung saraf merupakan bakal dari sistem saraf pusat, itu otak dan sumsum tulang belakang. Pada awalnya, di sini bumbung saraf itu berbentuk tabung lurus. Oke, mungkin bisa kita lihat di sini. Nih, kembangan otak ya. Ya, pada awalnya bumbung saraf berbentuk tabung lurus. Sebelum di sini ada bagian anterior dan posterior. Sebelum bumbung saraf posterior terbentuk, bumbung saraf bagian paling anterior telah memulai pembentukan otak. Nah, di sini kelihatan bumbung saraf menggelembung membentuk 3 vesikula. Yang pertama otak depan yaitu prosencephalon, kemudian otak tengah mesencephalon, dan otak belakang rhombencephalon. Dan nanti ketika ini ingat bagian posterior ini, pada waktu ujung posterior bumbung saraf ini menutup, dibentuklah penonjolan baru, yaitu vesikula optik dari kedua sisi lateral otak depan. Tepatnya di wilayah bakal di sini ya. Sini. Ini nanti akan terbentuk vesikula optik dari kedua sisi lateralnya. Akan membentuk vesikula optik. Oke, pada aves dan mamalia, batas ketiga wilayah otak ini sangat jelas nih. Karena terjadi pembengkokan atau fleksi pada daerah bakal otak, yaitu fleksi cranialis dan fleksi cervicalis. Oke. Di sini kita lihat prosencephalon terbagi lagi menjadi telencephalon dan diencephalon. Bagian anteriornya telencephalon, bagian posteriornya diencephalon. Ya, nanti telencephalon akan berkembang menjadi cerebrum. Oke, atau otak besar. Dan di daerah telencephalon ini akan muncul bakal hidung. Nah, di sini ya. Akan muncul bakal hidung. Sini. Kemudian diencephalon bagaimana di bawahnya ini? Diencephalon akan menjadi daerah talamus, hipotalamus, epifisis, dan hipofisis posterior. Sementara mesencephalon tidak berubah. Dan rongganya nanti menjadi akuaduk cerebral. Ya.
Oke, kita lanjutkan, yaitu rhombencephalon yang ketiga. Rhombencephalon ini akan terdiferensiasi menjadi metencephalon dan mielencephalon. Metencephalon di bagian anterior dan mielencephalon di bagian posterior. Kalau pada daerah metencephalon ini akan menjadi otak kecil. Ya, di sini otak kecil. Dan pons faroli. Sedangkan di mielencephalon ya akan berkembang menjadi medula oblongata. Dan pada daerah mielencephalon ini akan muncul apa? Bakal telinga. Dan sisa di sini, sisa dari bumbung saraf akan menjadi sumsum tulang belakang. Kira-kira bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ke perkembangan. Ya, ini gambarnya juga. Ya, pembagiannya. Oke, bisa dilihat juga ini skema-skemanya, pembagiannya. Ya, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu pembentukan mata. Bagaimana proses pembentukan mata? Itu dimulai dengan adanya sepasang penonjolan atau evaginasi lateral dari prosencephalon. Ingat tadi ya, ada vesikula optik. Nah, nanti vesikula optik ini akan tumbuh ke arah ektoderm kepala dan menginduksi ektoderm kepala dan terbentuk penebalan yang disebut dengan plakoda lensa. Plakoda lensa akan berinvaginasi sehingga terbentuk cawan lensa. Dan cawan lensa akan menginduksi balik ke vesikula optik. Dan vesikula optik ini berinvaginasi sehingga terbentuk cawan optik berdinding rangkap. Hubungan antara cawan optik dan otak atau pangkal cawan optik ini yang menyempit disebut dengan tangkai optik. Oke, kita lanjutkan. Sel-sel pada lapisan luar ini menghasilkan pigmen, yaitu lapisan berpigmen retina. Ya, sel-selnya lebih rendah dan nantinya akan menjadi retina berpigmen. Lapisan ini dalam perbanyak diri dengan cepat dan membentuk sel-sel yang sensitif terhadap cahaya. Kemudian apa? Sel-sel glia, interneuron, dan sel-sel ganglion nanti ini adalah lapisan sensori retina. Sel-selnya lebih tinggi yang akan kelak nanti menjadi sensori retina. Akson dari sel-sel ganglion bertumbuh pada bagian dasar mata sepanjang tangkai optik menjadi kumpulan serabut saraf mata, yaitu nervus opticus. Nah, ini gambarnya tadi sudah Ibu beri gambaran. Di mana munculnya di sini? Kan prosencephalon. Nah, terbagi atas dua, telencephalon dan diencephalon. Di sini munculnya, ya, di diencephalon. Vesikula mata terbentuk di daerah diencephalon.
Nah, ini skema singkatnya. Ingat tadi daerah otak depan bagian posterior atau bagian diencephalon ini mengalami penonjolan bagian lateralnya, nanti akan membentuk vesikula optik. Lalu vesikula optik ini akan menginduksi ektoderm ya, dan akan membentuk ektoderm ektoderm kepala ya, akan membentuk plakoda lensa. Kemudian ya, setelah plakoda lensa terbentuk, ia akan berinvaginasi sehingga membentuk cawan lensa. Kemudian cawan lensa, nah di sini harus ada cawan lensa ya. Cawan lensa ini menginduksi balik vesikula optik. Nah, di sini vesikula optik dan yang nantinya akan membentuk cawan optik. Ya. Ini seperti Ibu jelaskan tadi. Hubungan cawan optik dan otak ini menyempit membentuk tangkai optik. Lapisan cawan optik berdiferensiasi, lapisan luarnya itu lapisan berpigmen menjadi retina berpigmen, lapisan dalam, lapisan sensori retina. Oke, untuk bakal lensa, dia akan berinvaginasi membentuk gelembung, kemudian melepaskan diri dari ektoderm. Nah, lensa menginduksi ektoderm. Ingat tadi ya, jaringan penduksi dan kompeten tadi kita bahas. Membentuk kornea. Ya, induksi dalam perkembangan organ mata ini terjadi sangat spesifik. Jadi benar sensitif. Di sini akan kita lihat pembentukan lensa. Sel-sel lensa pada sisi dekat retina ini akan menjadi panjang, berbentuk serabut, menghasilkan kristalin. Nanti lensa dipenuhi dengan sel-sel kristalin yang jernih dan transparan dan tidak berhenti. Oke. Bagaimana pembentukan koroid dan sklera? Ya, nanti cawan optik akan menginduksi mesenkim. Ini neural crest, ingat ya, nanti akan terbentuk koroid yang memiliki pembuluh darah yang banyak, kemudian jaringan ikat padat untuk sklera ya. Ya, koroid dan sklera yaitu lapisan luar dari bola mata yang dibentuk dari apa? Mesenkim ini yang berakumulasi mengelilingi bola mata. Ini untuk kornea apa? Ini berhubungan dengan sklera di bagian depan dan membentuk bagian mata yang membatasi lensa dan iris. Nanti setelah lahir ini menjadi transparan. Ini ringkasan induksi dalam proses pembentukan mata. Ektoderm. Oke. Nah, di sini bisa kita melihatnya. Vesikula optik di sini. Ini kuncinya ya. Ini juga ada. Oke, ini referensinya. Bisa diulang lagi dan bisa mencari referensi yang lain. Kita tutup. Jazakumullah khair katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.